Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Ranus Wigisno, NIT 0820029106, nomor absen 05, kelas D4 TRPK B2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia, yaitu pengertian ejaan. Ejaan adalah hal-hal yang mencakup penulisan huruf, penulisan kata, termasuk singkatan, akronim, angka dan lambang, bilangan, serta penggunaan tanda baca. Adapun tiga aspek, yaitu aspek fonologis, yaitu penggambaran fonem dengan huruf dan abjad. Yang kedua, aspek morfologis, yaitu penggambaran satuan-satuan morfemis. Yang ketiga, aspek sintaksis, yaitu penanda ujaran berupa tanda baca. Adapun fungsi ejaan, yaitu sebagai landasan pembukaan tata bahasa, landasan pembukaan kosakata dan peristilahan, alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia, dan membantu membaca dalam memahami informasi yang disampaikan penulis. Adapun prinsip dasar perubahan ejaan dalam bahasa Indonesia, yaitu prinsip kecermatan, yang dimana sistem ejaan tidak boleh mengandung kontraduksi. Yang kedua, prinsip kehematan atau efisiensi, karena pada hakikatnya sebuah bahasa mempunyai prinsip kehematan, yaitu ejaan yang disusun dan disepakati untuk menghemat tenaga dan pikiran pemakai bahasa dalam komunikasi. Yang ketiga, prinsip keluasan, yang berarti kemampuan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Adapun ejaan bahasa Indonesia di negara Indonesia ada dua, yaitu ejaan resmi dan ada ejaan tidak resmi. Satu, ejaan resmi, yaitu ejaan Van Ophuijsen. Yang kedua, ejaan Republik. Yang ketiga, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang keempat, ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Ejaan tidak resmi. Satu, ejaan pembaruan. Yang kedua, ejaan Melindo. Yang ketiga, ejaan bahasa dan kesusastraan. Sejarah singkat tahun 1901 atau ejaan Van Ophuijsen yang dibantu oleh Nomawi Sultan Makmur. Yang kedua, Muhammad Taib Sultan Ibrahim dalam bukunya Kitab Logat Melayu. Inilah foto dari ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen adalah jenis ejaan yang pernah digunakan untuk bahasa Indonesia. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata bahasa Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan mirip dengan tuturan Belanda. Van Ophuijsen adalah seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda. Ia pernah menjadi inspektur sekolah di Maktab Perguruan Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kemudian menjadi profesor bahasa Melayu di Universitas Leiden, Belanda. Setelah menerbitkan kitab Logat Melayu, Van Ophuijsen kemudian menerbitkan Meilische Spraktun 1910 Kamil dengan judul Tata Bahasa Melayu dan menjadi panduan bagi pemakai bahasa Melayu di Indonesia. Sejarah singkat, penggunaan huruf J dibaca Y, penggunaan huruf OE dibaca U, penggunaan tanda diakritik meliputi tanda baca, yaitu tanda koma, ain, dan trema. Huruf hidup yang diberi aksen trema atau titik di atasnya menandai bahwa huruf tersebut sebagai satu kata, bukan diftong, sama seperti ejaan bahasa Belanda. Sampai saat ini kebanyakan catatan tertulis bahasa Melayu pada masa itu menggunakan huruf Arab yang dikenal tulisan Jawi. Ejaan ini akhirnya digantikan oleh ejaan Republik pada 19 Maret 1967. Adapun ejaan Swandi. Ejaan Swandi adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 19 Maret 1947. Ejaan ini biasa dikenal sebagai ejaan Swandi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu yang mengumumkan berlakunya ejaan tersebut. Ejaan ini menggantikan ejaan warisan masa kolonial yang sebelumnya digunakan, yaitu ejaan Van Ophuijsen yang mulai berlaku sejak tahun 1901. Ejaan ini berlaku sampai tahun 1972, lalu digantikan oleh ejaan yang disempurnakan pada masa Menteri Masburi Saleh. Pada masa
jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 23 Mei 1972, Masyuri mengesahkan penggunaan ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia yang menggantikan ejaan Suwandi. Sebagai Menteri Masyuri menandai pergantian ejaan itu dengan mencopot nama jalan yang melintas di depan kantor departemennya. Saat itu dan mengubahnya dari DJL TJ Cilacap dirubah menjadi Jalan Cilacap. Lalu tahun 1947, ejaan Suwandi atau ejaan Republik dikenal ejaan Republik karena lahir setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Ejaan Suwandi huruf OE berubah menjadi U. Contohnya buku, saku, guru. Tanda diakritik berubah menjadi K seperti tak, pak. Awalan dan kata depan di dan ke ditulis serangkai atau digabungkan dengan kata yang mengikutinya. Angka 2 dipakai untuk pemakaian kata ulang. Inilah wajah dari Suwandi. Lalu selanjutnya ejaan pembaruan. Ejaan pembaruan adalah sistem ejaan bahasa Indonesia yang dirancang oleh sebuah panitia yang diketuai oleh Prijono dan Katopo tahun 1937 sebagai hasil keputusan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Tetapi sistem ejaan ini tidak pernah dilaksanakan. Konsep ejaan pembaruan yang telah berhasil disusun itu dikenal sebuah nama yang diambil dari dua nama tokoh yang pernah mengetuai panitia ejaan itu. Pada tahun 1957, panitia dilanjutkan itu berhasil merumuskan patokan-patokan ejaan baru. Akan tapi hasil kerja panitia itu tidak pernah diumumkan secara resmi sehingga ejaan itu pun belum pernah diperkenalkan. Salah satu hal yang menarik dalam konsep ejaan pembaruan ialah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Selanjutnya adalah ejaan pembaruan gabungan konsonan DJ diubah menjadi J, gabungan konsonan TJ diubah menjadi TS, gabungan konsonan NG diubah menjadi N, gabungan konsonan NJ diubah menjadi N, gabungan konsonan SJ diubah menjadi S. Dalam EYD dan ejaan pembaruan, EYD santai, gulai, harimau, kalau, amboy, sarung, syarat. Dan ejaan pembaruan santai, gulai, harimau, kalau, amboy, sarun, syarat. Selanjutnya adalah ejaan Melindo. Ejaan Melindo adalah sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama ejaan bahasa Melayu atau Melayu Indonesia atau Melindo 1959. Sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu, keputusan ini dilakukan dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia pada tahun 1959. Sistem ini tidak pernah sampai diterangkan atau diterapkan. Hal yang berbeda ialah bahwa di dalam ejaan Melindo gabungan konsonan TJ seperti pada kata cinta diganti dengan cinta. Juga gabungan konsonan NJ seperti jonja diganti dengan huruf NC yang sama sekali masih baru. Selanjutnya adalah contoh ejaan Melindo. Gabungan konsonan TJ seperti pada kata cinta diganti dengan C menjadi cinta. Muncul fonem F, S, Z. Contoh pikiran, syair, dan zakat. Ejaan kata yang menggunakan tanda fonem lain dari yang sudah ditetapkan sebagai fonem Melindo dianggap kata asing. Contoh varia, universitas. Gabungan dengan konsonan NJ dengan konsonan NJ seperti jonja diganti dengan huruf NC yang sama sekali masih baru. Selanjutnya adalah ejaan LBK atau Lembaga Bahasa Kesusastraan. Ejaan baru atau ejaan LBK berdahulu Pusat Bahasa adalah ejaan yang dikeluarkan pada tahun 1967. Ejaan ini adalah kelanjutan dari ejaan Melindo. Anggota pelaksanaannya pun selain dari panitia LBK juga beranggotakan panitia dari Malaysia. Ejaan ini tidak memiliki banyak perbedaan dengan EYD, kecuali pada perincian-perincian kaidah saja. Gabungan panitia yang diketuai oleh
Anton M. Molino saat itu berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Ejaan ini diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sarino Pramonoto dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 062 atau 67 tanggal 19 September 1967. Nah, sekarang adalah ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan LBK 1167 sampai 1197-2. Ejaan ini merupakan kelanjutan dari upaya yang sudah dirintis oleh Panitia Ejaan Melindo. Perubahan yang terdapat dalam ejaan baru atau ejaan LBK adalah huruf TJ diganti dengan C, huruf NJ diganti dengan NY, huruf SJ diganti dengan SY, huruf CH diganti dengan KH. Huruf asing seperti Z, Y, dan F disahkan menjadi ejaan bahasa Indonesia. Lalu ejaan yang disertakan atau EYD. Sebelum EYD, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan sekarang atau Pusat Bahasa pada tahun 1967 mengeluarkan ejaan baru. Ejaan LBK, ejaan baru pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh Panitia Ejaan Melindo. Para pelaksanaannya pun di samping terdiri dari Panitia Ejaan LBK, juga dari Panitia Ejaan dari Malaysia. Panitia itu berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Panitia itu bekerja atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 062 atau 67 pada tanggal 19 September 1167. Pada 22 Mei 1172, sebuah pernyataan bersama ditandatangani oleh Menteri Pelajaran Malaysia Tun Hussein On dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Mas Huri. Pernyataan bersama tersebut mengandung persetujuan untuk melaksanakan asas yang telah disepakati oleh para ahli dari kedua negara tentang ejaan baru dan ejaan yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, berlakulah sistem ejaan Latin bagi bahasa Melayu, Rumi dalam istilah bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia. Di Malaysia, ejaan baru bersama ini dirujuk sebagai ejaan Rumi bersama atau ERB. Pada waktu pidato kenegaraan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1972, diresmikanlah pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, ejaan tersebut dikenal dengan nama Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ejaan tersebut merupakan hasil yang dicapai oleh kerja Panitia Ejaan Bahasa Indonesia yang telah dibentuk pada tahun 1968. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan daripada Ejaan Suandi atau Ejaan Republik yang sejak bulan Maret 1947. Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 1972, panitia mengembangkan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Indonesia yang disempurnakan dengan penjelasan kaidah penggunaan yang lebih luas. Setelah itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 27 Agustus 1973 nomor 0196 atau U1175 berlakukan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum bentukan istilah. Revisi 1187. Pada tahun 1187, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0543A atau U1187 tentang penyempurnaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Keputusan Menteri ini menyempurnakan EYD edisi 1975. Revisi 2009. Pada tahun 2009, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan.
Dengan dikeluarkannya peraturan menteri ini, maka EYD edisi 1987 diganti dengan dan dinyatakan tidak berlaku bagi perbedaan dengan ejaan sebelumnya. Perubahan yang terdapat pada ejaan baru atau ejaan LBK 1967 antara lain TJ menjadi C, cuci, cuci, DJ menjadi J, jarak, jarak, J menjadi Y, sajang, sayang, NJ menjadi NY, jamu, nyamuk, dan SJ menjadi SY, syarat, syarat, CH menjadi KH, akhir atau akhir. Beberapa kebijakan yang berlaku ditetapkan di dalam EYD antara lain huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. Huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan, misalnya pada kata Furkan dan Xenon. Awalan di dan kata depan di dibedakan penulisannya kata depan spasi, sementara di pada dibeli atau dimakan ditulis dengan kata yang mengikutinya. Kata ulang ditulis penuh mengulang unsur-unsurnya. Angka kedua tidak digunakan sebagai penanda perulangan. Secara umum, hal-hal yang diatur dalam EYD adalah penulisan huruf, termasuk huruf kapital dan huruf miring. Yang kedua, penulisan kata. Yang ketiga, penulisan tanda baca. Yang keempat, penulisan singkatan dan akronim. Yang kelima, penulisan angka dan lambang bilangan. Yang terakhir adalah penulisan unsur serapan. Itulah presentasi dari perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.